Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kayaknya berat ya jadi orang Kristen ya. Tanpa ketaatan, maka dapat dipastikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan menjadi orang Kristen kedagingan. Pasti akan menjadi orang Kristen kedagingan. Itu jelas. Karena fokus kita hanya terus apa yang daging ini tuntut. Yang menyenangkan daging kita, yang menyenangkan jiwa kita. Kalau kita ngikutin roh kan jujur saja daging ini kan meronta-ronta. Disuruh bangun pagi berdoa, mendingan tidur tarik selimut apalagi hujan. Lebih enak tarik selimut. Ntar kalau udah kelewatan atau biar ketahuan absennya gitu kan. Jam 6 kurang 10, jam 6 kurang 5 nongol deh masuk. Teng ada absennya. Intinya sebenarnya bukan absennya tapi adakah kerinduan kita mencari Tuhan. Kalau kita mau hidup taat kepada Tuhan maka kita rindu mencari terus wajahnya. Dan ini yang akan mengubah habit kita terus menerus. Memang tidak mudah. Saya dulu dari kecil itu kan memang terbiasa membuat kue. Sebagian besar tahu saya memang anak tukang kue. Itu kalau bangun bukan jam 5, jam 2 pagi. Jam 2 pagi buat kue sampai jam 6 pagi. Dan itu terbiasa setiap hari dan bertahun-tahun. Sampai kita sudah melakukan aktivitas di marketplace pun tetap jam 2 bangun bantu papa mama bikin kue. Itu kalau kita mau mengikuti daging kita nggak enak. Bayangin kita bikin kue pagi-pagi satu keluarga sampai begini. Dulu kan bikin pastel. Bikin pastel itu kan ngelipetin kembangan-kembangannya tuh kan ya. Itu sampai begini nih. Dan saya suka iseng. Ketika adik saya udah mulai pada begini-begini nih. Ada aja kaleng saya jatuhin. Dompang! Kaget gitu kan baru kerja lagi semuanya. Tapi lama-lama ini menjadi habit. Dan kita akan terbiasa. Kalau kita terbiasa hidup mengikuti roh. Maka kita sudah tidak asing lagi dan kita akan gampang aja enjoy. Kalau kita membiasakan diri hidup menurut daging, ya kita enjoy dengan daging ini. Sekarang apa yang menjadi kepentingan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Siapa yang kita pentingkan? Daging kita? Kehendak kita? Atau kehendak Bapa di surga? Apa yang menjadi utama dalam kehidupan kita? Kalau tadi ayat 6 dikatakan bahwa karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jelas dikatakan karena keinginan daging adalah maut. Jadi kalau kita lebih nyaman, lebih santai dengan keinginan daging kita, berarti upahnya apa? Maut. Kalau saya tanya sekarang, maukah Bapak, Ibu, Saudara menerima upah maut nanti di mana kematian selama-lamanya? Pasti nggak mau. Berarti kita harus melakukan dong apa yang menjadi hal yang kewajiban tanggung jawab yang kita lakukan. Tapi kan susah untuk hidup taat. Supaya kita bisa berjuang terus dan mengalami kemenangan dan bisa hidup dalam ketaatan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada pilihan lain lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus mengalihkan fokus hidup kita yang tadinya ke dunia. Kita harus berjuang terus dan pindahkan hanya mengalihkan kepada kehidupan kekal. Bukan yang di dunia ini lagi. Aduh kalau begitu gak boleh dong ya menikmati kebahagiaan, kekayaan. Kita gak boleh menikmati mobil, gak boleh nikmatin rumah. Bukan itu, kalau memang Tuhan berkati dan Tuhan izinkan, it's okay. Tetapi jangan terikat di sana. Kalau Tuhan izinkan kepercayaan kepada kita, wewenang kepada kita, jangan terikat dengan semua itu. Karena ada saatnya semua itu akan berakhir. Apa yang kita kejar selama kita hidup ini? Pada saatnya nanti ketika kita menghembuskan nafas terakhir, dibawa gak tuh kira-kira? Kehormatan kita. Nomor 1 dia, di mana-mana dihargain. Kira-kira tuh dibawa gak? Kalau kita mati, sudah mati aja kita ditolak di mana-mana. Coba disimpan di rumah ketika kita mati, diterima gak? Gak usah lama-lama deh. 2 minggu aja ditaruh di rumah. Kira-kira diterima gak?
2 minggu aja nggak diterima, apalagi sebulan. Itu di rumah sendiri loh. Di rumah sendiri yang kita kejar selama kita hidup dan kita meraih rumah yang mewah segala macam. Di rumah sendiri nggak diterima kan? Suruh cepet-cepet kan? Paling lama juga berapa hari? 3 hari paling lama. Oke deh, paling lama lagi 5 hari ya kan? Habis itu suruh cepet-cepet. Cepet keluarin. Apalagi di jalanan. Nah, ayo fokuskan hidup kita kepada kehidupan kekal. Karena setiap kita semua pasti akan melewati yang namanya ujung jalan kehidupan itu. Kita pasti melewati apa yang namanya kematian itu. Di mana tubuh kita dari tubuh fana ditransformasi masuk ke dalam kekekalan. Kalau kita tidak mengalihkan fokus kita tidak akan pernah bisa taat. Alihkan terus. Maka kita bisa berjuang untuk tetap taat. Saat ini bagaimana aku mau taat Tuhan. Tapi fokus kita yang lainnya. Jadi kalau kita jelas tadi dikatakan firman Tuhan kita mengikuti daging, maka kita akan menuju kepada kematian. Tapi kalau kita mengikuti apa yang Roh kehendaki, maka kita sedang menuju kepada kehidupan kekal. Bukan kehidupan lagi di dunia ini, tapi bagaimana kehidupan di dalam kekekalan. Dan orang yang bisa mengalihkan hidupnya hanya pada fokus kehidupan kekekalan, langit baru dan bumi yang baru, maka dia tidak lagi berpatokan kepada hukum yang tertulis. Tetapi yang menjadi hukumnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Hati dan perasaannya itu yang menjadi hukum kita.